Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Bertemu lagi bersama saya, Bu Kartika Chandra Dewi dari SMA Negeri 2 Demak, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelumnya, Bu Tika akan mengingatkan kepada kalian semua tentang salah satu budaya di SMA Negeri 2 Demak, yaitu Gelis Maju. Gerakan literasi mengajak anak jadi unggul. Nah, apa itu literasi? Literasi adalah kegiatan membaca. Membaca harus dimulai sedini mungkin. Berawal dari terbiasa, maka kita akan menjadi biasa. Karena apa? Dengan membaca, kita jadi tahu. Dengan membaca, kutemukan duniaku. Nah, masih banyak lagi keunggulan-keunggulan yang luar biasa dari kegiatan membaca. Jadi, selalulah terus membaca. Tiada hari tanpa membaca. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, khususnya kelas 12, Bu Tika akan mengajarkan tentang novel. Apa saja yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini? Kita akan fokus kepada bagaimana cara menganalisis unsur-unsur novel. Oke, kalian sudah siap ya? Ayo kita belajar bersama dengan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Kartika, kita akan mempelajari tentang novel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang novel. Di sini Bu Kartika membawa satu contoh novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebelumnya, pengertian novel, apa sih itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan sifat setiap pelakunya. Nah, di sini kalian bisa melihat adanya contoh novel dalam bentuk trilogi Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Mengapa dikatakan trilogi? Karena 3 karya dalam satu tema. Ronggeng Dukuh Paruh pada tahun 2011 diangkat menjadi sebuah film berjudul Sang Penari yang sangat bestseller pada tahun itu. Nah, oke, di sini kita dapat saksikan bersama beberapa contoh novel dilihat dari latar belakang pengarangnya. Pada pertemuan kali ini, Bu Tika akan fokuskan pada novel Laskar Pelangi, di mana latar belakang pengarang sangat kental dalam sebuah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam sebuah novel ada unsur pembangun. Unsur pembangun dalam sebuah novel itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun atau merangkai sebuah karya sastra dari dalam, yang mewujudkan struktur suatu karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang menyusun atau merangkai sebuah karya sastra dari luar, yang mewujudkan struktur suatu karya sastra itu sendiri. Setelah kita mengetahui unsur intrinsik, maka kita juga harus tahu unsur ekstrinsik dalam sebuah novel. Di sini Bu Kartika menyampaikan ada 3 struktur ekstrinsik dalam novel. Yang pertama, latar belakang pengarang.
Latar belakang pengarang di sini sangat berpengaruh sekali ya, kaitannya dengan dunia pendidikannya, dengan latar belakang perekonomiannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Yang ketiga adalah kondisi alam. Setelah kita mengetahui perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, maka kita akan mempelajari tentang apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik tersebut. Pertama, tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita di dalam sebuah novel. Dua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita novel. Tiga, penokohan. Penokohan merupakan perwatakan yang dimiliki tokoh dalam cerita novel. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. 4. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa terjadinya suatu cerita dalam sebuah novel. 5. Latar. Latar atau setting di sini berkaitan dengan latar tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya suatu cerita dalam sebuah novel. Yang keenam adalah sudut pandang atau point of view. Merupakan cara pandang pengarang menceritakan kisah dalam novel yang ditulisnya. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam novel yang bisa diambil oleh pembaca dan bisa juga dijadikan contoh baik oleh pembaca. Nah, setelah kita mengetahui secara teoretis apa itu novel, unsur pembangun novel, maka saatnya kita mulai belajar mengetahui bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam novel Laskar Pelangi. Nah, Butika akan mengulas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel Laskar Pelangi. Unsur intrinsik dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, temanya adalah fokus pada dunia pendidikan. Meskipun di dalamnya sangat kental sekali persahabatan antara tim Laskar Pelangi tersebut. Yang kedua adalah alur. Alur yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi adalah menggunakan alur maju. Mengapa? Karena di dalam novel Laskar Pelangi di sini menceritakan proses dari mulai awal terbentuknya sekolah yang ada di Belitung hingga prestasi yang dapat diraih oleh SD di Belitung. Yang ketiga yaitu latar. Latar cerita di sini, latar tempatnya ada di Belitung. Waktunya pada era tahun 1974 di mana masa penulis aku di sini adalah Ikal, itu masih masa-masa SD. Suasana di sini mengharukan dan penuh dengan semangat. Selanjutnya, penokohan. Banyak tokoh-tokoh yang ada dalam novel Laskar Pelangi, di antaranya Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Bu Muslimah, dan Pak Harfan. Di dalam novel Laskar Pelangi di sini ditonjolkan yaitu seorang Ikal yang luar biasa semangatnya untuk belajar. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan di dalam novel Laskar Pelangi yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Mengapa? Karena menunjukkan adanya kata aku. Ya, jadi di sini bisa disebut juga sebagai akuan. Jelas ya? Oke, selanjutnya amanat.
Amanat yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ada 3 amanat. Yang pertama adalah janganlah kita putus asa meskipun kita berada di sekolah yang tidak memiliki fasilitas. Tapi kita harus semangat dan menunjukkan bahwa kita pasti bisa. 2. Jauhi pesimisme. Jadi kita harus selalu optimis, berpandangan jauh ke depan agar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu guru khususnya, janganlah pantang menyerah ketika menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan fasilitas sekolah dan dalam menghadapi siswa-siswa yang hebat dan luar biasa. Bagaimana? Sudah paham bukan? Semoga kalian semuanya paham ya. Itu tadi contoh analisis novel Laskar Pelangi. Nah, sekarang tugasnya adalah pilihlah satu judul novel apapun itu yang kalian sukai. Bu Tika beri waktu 14 hari. Nah, selanjutnya analisislah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Bu Tika tunggu ya pekerjaan kalian. Sekian yang dapat Bu Tika sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pesan Bu Kartika, bacalah, bacalah dan bacalah. Karena buku adalah jendela segala rasa. Dan ingat, gelis maju. Gerakan literasi mengajak anak jadi unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bagaimana? Sudah paham semua bukan? Nah, semoga kalian semua sudah paham apa yang sudah Bu Tika sampaikan tadi. Karena apa? Membaca adalah suatu kebutuhan layaknya kita makan dan minum. Demikian yang dapat Bu Tika sampaikan, semoga bermanfaat. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.